Selamat siang, selamat datang Budi Luhur. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa berkumpul pada siang hari ini pada pertemuan kita yang ke-7 dari mata kuliah kita Jaringan Komputer 1. Jadi tema kita di OSI Transport Layer adalah kita akan bahas 4 poin penting, menjelaskan pentingnya Transport Layer, mengidentifikasikan peran dari Transport Layer sebagai penyedia layanan transfer end-to-end, dan menjelaskan peran dari protokolnya. Tolong kalian ingat bahwa layer transport itu hanya mendefinisikan fungsi kerja, bukan mengerjakan. Yang mengerjakan selalu adalah protokol. Dan dalam hal ini adalah protokol TCP, Transmission Control Protocol, atau UDP, User Datagram Protocol. Yang keempat, kita akan menjelaskan fungsi utama dari transport layer. Oke. Ini adalah model TCP IP. Seperti yang kalian ingat dan sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada 4 lapisan model TCP IP. Dari network access, yang paling bawah mendekati hardware, internet, ini yang protokol IP di sini ya, transport yang akan kita bahas hari ini, dan application, aplikasi yang menggunakan atau memanfaatkan jaringannya. Untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, pasti ada protokol yang mengerjakan fungsi-fungsi ini, masing-masing. Ini contohnya kalau kita lagi WA call, ya ini WA-nya. Si transport layer-nya, TCP dan UDP-nya dikerjakan dengan protokol TCP UDP itu oleh embedded di dalam sistem operasinya. Android-nya misalnya, atau iOS-nya. Internet, ini juga protokol standar yang digunakan untuk konektivitas internet. Protokol IP versi 4 atau IP versi 6, itu juga disediakan di OS-nya. Jadi ini di bagian OS, ini di aplikasi. Yang ini adalah kartu jaringannya. Saat kalian pakai WiFi, kartu jaringan yang dipakai adalah kartu jaringan WiFi-nya. Saat kalian pakai 3G, 4G, itu menggunakan jaringan dari penyedia layanan, maka kartu jaringan 3G atau 4G-nya yang bekerja. Jadi ininya bisa ganti-ganti konsepnya ya. Next. Kita bahas sekarang si transport layer-nya sendiri. Fungsi dari transport layer. Pertama, memungkinkan banyak aplikasi komunikasi melalui jaringan secara bersamaan. Kedua, menjamin jika dibutuhkan reliabilitas data. Reliable itu artinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan 3, menangani mekanisme error. Next. Tugas dari OSI Transport Layer untuk memenuhi 3 fungsi tadi adalah pertama, ada tracking komunikasi, mengetahui siapa yang ngirim dan siapa yang harus menerima. Aplikasi yang ngirim dan nerima, bukan hostnya, tapi aplikasinya. Identifikasi aplikasi yang make siapa, melakukan pemotongan, segmentasi, dan conversation control. Kontrol komunikasi antar aplikasi jika diperlukan. Nah, next. Ini yang dimaksud dengan mengetahui aplikasi yang mengirimkan data, dan ini adalah proses trackingnya. Kalau kalian ingat-ingat, bukan ingat sih, sebenarnya lebih tepatnya kalau kalian perhatikan, bahwa saat kalian menggunakan sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti smartphone kalian, tidak hanya satu aplikasi yang menggunakan konektivitas jaringan. WA-nya pakai, Telegram-nya pakai, sedang browsing, sedang update di latar belakang, mungkin sosial media yang di belakang layar juga berjalan, gitu ya. Service yang lain juga berjalan, dan mereka semua menggunakan kanal komunikasi yang tunggal, satu. Nah, bagaimana caranya supaya satu kanal komunikasi itu, misalnya kalau kalian pakai dari penyedia layanan, dari provider, itu bisa dipakai bareng-bareng. Caranya adalah dengan melakukan tracking tadi. Ini saya kasih gambaran contoh di sini. Sebuah host, sebuah PC, dia akan menggunakan banyak aplikasi, memiliki banyak aplikasi yang menggunakan berbagai macam layanan, tapi konektivitasnya hanya satu. Ini adalah tugas dari layer 4, layer transport, untuk mengontrol ini. Jadi dia harus mengetahui ini yang data ini punya siapa, data ini punya siapa, dan seterusnya. Next. Nah, dia mengetahuinya dengan cara mengidentifikasi. Nanti akan diberikan identifier khusus.
Kalau pengenal host adalah alamat IP, host pengirim dan host penerima, oh ini servernya Google, IP-nya sekian. Oh ini servernya Budi Luhur, IP-nya sekian. Maka saat kita bicara aplikasi mana yang sedang mengirim, yang sedang menerima, yang sedang make, itu nanti kita bicara nomor port number. Supaya nanti dengan bantuan layer transport, aplikasi yang memanfaatkan jaringan tidak perlu mengetahui detail operasinya. Si pengembang aplikasi, kalau nanti kalian lulus jadi developer, katakan aplikasi game kah, aplikasi sosial media kah, atau yang lain, itu tidak perlu musingin gimana sih caranya menandai lalu lintas saya, lalu lintas dari aplikasi saya, supaya nggak kecampur sama lalu lintas dari aplikasi lain. Nggak perlu pusingin itu udah dilayanin oleh protokol pada layer transport. Jadi si aplikasinya sendiri nanti tidak perlu mengetahui detail operasi seperti jenis host. Oh saya ini lagi ada di host PC atau di laptop atau di Android atau di iOS. Tipe media, saya lagi pakai medianya media wireless atau yang lain. Nggak perlu diketahui aplikasi. Karena dibantuin sama protokol pada layer transport. Next. Oke, sebaliknya protokol yang ada di bawah layer transport juga tidak mengetahui aplikasi yang mengirimkan data. Jadi dari sudut pandangnya si protokol IP itu nggak tahu loh siapa yang sedang mengirimkan data. Dia nggak tahu itu adalah si WA yang lagi ngirim, ataukah itu si antivirus yang lagi minta update atau yang lain. Itu tidak tahu. Si protokol IP cuma mengerjakan tugasnya tanpa mengetahui siapa atau apa aplikasi yang mengirim. Nah, protokol yang berperan di sini adalah TCP dan UDP, dan identifier yang tadi saya sebut adalah nomor port atau port number. Next. Setiap aplikasi nanti yang mau mengirimkan akan membuat stream data. Stream datanya nanti dipotong-potong. Jadi contohnya begini. Browser kalian sedang mengupload sebuah gambar. Ini datanya gitu ya. Lalu ada lagi kalian sedang VoIP-an sekaligus. Saya kasih warna yang berbeda. Datanya nggak dikirim mentah seperti itu. Bukan data penuh seperti ini secara bergantian, melainkan ini dipotong-potong dulu. Ini yang disebut dengan proses segmentasi. Proses segmentasi yaitu pemotongan data yang besar menjadi lebih kecil, potongan-potongan yang bisa di-manage, itu dilakukan oleh protokol TCP dan UDP di layer transport. Jadi ini dipotong, baru nanti di-interleave di sininya, diselang-selingkan, supaya efisiensi media tercapai. Yang disebut dengan istilah kerennya dimultiplexingkan, supaya medianya bisa dipakai berbarengan. Itu konsep tugas yang ketiga dari protokol pada layer transport. Next. Protokol layer transport juga akan mengenkapsulasi tambahan header. Yang ini. Ada tambahan header nih. Apa tambahan headernya? Setelah dipotong-potong tadi, maka setiap potongan ini nanti akan ditambahkan informasi header. Yaitu paling utamanya adalah nomor port. Nomor port sumber, nomor port tujuan, ada di situ. Dan beberapa informasi tambahan lain. Supaya nanti saat diterima di penerima, di host penerima, dia bisa memecahnya kembali. Oh ini adalah lalu lintas untuk web server. Ini adalah lalu lintas untuk VoIP, WhatsApp-nya misalnya. Ini adalah lalu lintas untuk aplikasi yang lain. Next. Nah, ini multiplexing-nya. Konsep mudahnya, saya tidak perlu baca di situ, multiplexing itu adalah proses interleave. Interleave itu menganyam bahasa harfiahnya. Sama seperti kalian melihat kalau ada antrian mau masuk ke dalam gerbang tol, pintu masuk tol nih, kalian lihat mobilnya berantakan sebelum masuk ke dalam jalan tol. Tapi mendekati, makin dekat ke gerbang, akan saling mengisi sendiri, saling teratur sendiri, gitu ya. Saat keluar dari gerbangnya jadi satu jalur.
Gitu. Dari satu gerbang itu jadi satu jalur. Padahal mungkin sebelum masuk gerbang bisa banyak jalur menuju satu gerbang yang sama. Itu interleaf. Itu sama. Itu yang dilakukan oleh protokol TCP dan IP at UDP untuk proses multiplexing. Next. Nah, ini tugas yang keempat, yaitu conversation control. Perlu diketahui, tidak semua protokol di transport layer harus mendukung ini. Kita sebut saja langsung nanti, protokol TCP yang wajib mengerjakan ini, protokol UDP tidak. Apa sih conversation control? Dianggap sebagai tugas tambahan, tetapi penting. Conversation control akan membuka sesi koneksi, establishing a session. Maksudnya apa? Saya akan gambarkan. Ada A mau mengirim ke B. Kalau dari sudut pandangnya si protokol IP, A mau ngirim ke B, protokol IP dari A tidak memberitahu kepada protokol IP dari B bahwa dia mau mengirimkan data. Itu yang disebut dengan connectionless, tidak buka sesi koneksi. Tetapi protokol TCP dari A akan meminta buka koneksi ke protokol TCP dari B. Jadi protokol layer 4-nya yang bekerja. Kurang lebih bahasa mudahnya assalamualaikum dulu. Ketok pintu dulu. Saya siap nih mau ngirim data. Kamu ada nggak di ujung sana? Jadi TCP yang akan buka sesi koneksi. Itu yang disebut connection oriented. Dan ini merupakan bagian dari establishing a session. Jadi untuk mencapai connection oriented itu harus membuka sesi koneksi dulu. Berikutnya adalah reliable delivery. Saya permudah saja bahasanya dengan analogi seperti ini. Kalau kalian mengirimkan sebuah paket menggunakan jasa pengiriman katakanlah JNE, Tiki, Si Cepat, sampai di tujuan ketahuan nggak? Ketahuan kan? Kita bisa periksa di aplikasi kita nomor si sekian sudah sampai di tujuan. Itu yang dimaksud dengan reliable delivery. Kalau nggak nyampe ketahuan nggak? Ketahuan juga. Belum nyampe nih, statusnya belum sampai ke tujuan. Meskipun kadang-kadang ada masalah ya di dunia nyata ya. Tapi itu yang dimaksud dengan reliable delivery adalah kepastian atau informasi tentang status pengiriman. Nyampe atau tidak. Bukan berarti harus nyampe 100%, tapi kalaupun tidak nyampe ketahuan. Itu reliable delivery. Dan ini dikerjakan oleh protokol TCP. Kalau protokol UDP tidak mengerjakan ini. Protokol UDP sifatnya seperti orang menyebarkan pamflet. Pamflet dilempar ke pekarangan rumah, harapannya nyampe di teras. Kenyataannya jatuh di kolam ikan, ya sudahlah. Kenyataannya jatuhnya di kebunnya, gitu ya, tamannya bagian depan, ya sudahlah juga. Gitu. Tapi best effort, sudah usaha terbaik dia dilempar menuju ke target. Itu UDP. Kalau TCP seperti layanan JNE atau yang lainnya harus ditanya, ini siapa yang terima, kadang harus difoto dan seterusnya. Ada pembuktian. Next. Berikutnya adalah same order delivery. Mengingat bahwa proses pengiriman kita adalah paket switching yang jalurnya bisa berganti-ganti, maka TCP nanti memberikan nomor urut di headernya supaya nanti bisa diurutkan kembali. Berikutnya yang terakhir 4 adalah flow control. Dan ini yang sebenarnya salah satu fitur penting TCP yang membuat internet kita tidak macet. Flow control memungkinkan pengereman, bahasa mudahnya seperti itu. Direm pengirimannya. Seperti kita membuka keran air, kalau kita buka besar, airnya besar. Embernya misalnya siap menampung di bawah, kita buka besar. Tapi kalau embernya sudah mau penuh atau kita mau mengganti ember lain, kita kecilkan dulu atau kita matikan sebentar, ganti ember, baru buka lagi. Gitu. Itu adalah contoh kasar, analogi kasar dari flow control. Bisa diatur pengiriman yang cepat atau lambat. Kalau protokol TCP tidak mendukung flow control, bisa dijamin layanan internet yang kita pakai, jaringan internet yang kita pakai sekarang itu crash. Crashnya kenapa? Karena terlalu padat, semuanya memaksa masuk pada saat yang bersamaan tanpa ada pengontrolan lalu lintas. Next.
Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa protokol pada transport layer nanti masuk dalam dua kategori, dua jenis utama. Pertama, yang reliable, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada tanda terima, nanti kalau perlu bisa dikirimkan ulang, bisa disusun ulang. Kategori yang kedua adalah yang cepat, bebannya kecil, tidak perlu acknowledgement, tidak perlu pengiriman ulang, dan tanpa penyusunan ulang. Nanti masing-masing punya karakteristik ini, punya kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Karena yang pertama cocok untuk data sensitif. Mayoritas data kita melalui internet sensitif. Kita buka halaman web, kita buka email, kita melakukan transaksi, itu pakai TCP. HTTP itu pakai TCP. Tapi ada juga jenis lalu lintas yang sifatnya streaming misalnya. Pure streaming ya, bukan YouTube ya. Kalau kalian bilang, Pak, saya streaming di YouTube, itu bukan streaming sebenarnya. YouTube, aplikasi YouTube, meskipun di browser gitu, dia akan pakai TCP dan itu akan buffering dulu. Kalau stream yang sesungguhnya, begitu kelewat frame-nya, ya udah kelewat. Jalan terus. Jadi mungkin gambarnya berhenti dulu, ngehang dulu, atau gelap dulu, tapi lanjut terus. Nggak akan ada penungguan frame yang hilang. Itu jenis yang kedua. VoIP juga jenis yang kedua. Jadi kalau kita pakai WhatsApp call, kita pakai video conference, itu yang diutamakan adalah model yang kedua. Kalau menunggu dengan model yang pertama, nanti salah satu hostnya nggak berhasil ngirim, suaranya belum nyampe gitu ya, data frame suaranya belum nyampe, ditungguin terus ya nggak jalan-jalan lalu itunya, layanannya. Jadi model yang kedua. Masing-masing punya kelebihan dan kegunaan. Next. Nah, inilah protokolnya. TCP dan UDP. TCP, Transmission Control Protocol. UDP, User Datagram Protocol. Dan sebenarnya tidak hanya dua itu, ada protokol lain. Dari Apple, ATP. Ada CUDP, DCCP, VCP, dan banyak yang lain. Kita nggak akan bahas. Kita hanya bahas dua yang utama ini saja. Next. Oke, kita lihat pemanfaatannya ya. TCP dipakai di mana? Karena TCP itu reliable, ada tanda terima, mengirimkan ulang, dan mengirimkan dengan nomor urut. Maka aplikasi yang membutuhkan kepastian akan menggunakan TCP. Contoh di sini misalnya tadi halaman web, HTTP, email. Bagaimana dengan UDP? Kalau UDP itu sifatnya adalah yang butuh cepat. VoIP, streaming video. Kalian main game online misalnya, pengirimannya kemungkinan besar sebagian besar adalah UDP. Meskipun ada bagian TCP-nya kecampur. Nah, jadi pemanfaatannya berbeda. Next. Nah, ini kalian lihat. Ada aplikasi yang mendukung tugasnya, ada aplikasi yang mengerjakan tugasnya hanya bisa dengan TCP, contohnya File Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol, halaman web, Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, email, itu hanya TCP. Ada protokol yang hanya UDP, Trivial File Transfer Protocol. Ada protokol yang mendukung dua-duanya, TCP oke, UDP oke, dan dipakai berbarengan pada jenis kerja yang sesuai dengan kebutuhannya saat itu. DNS, Domain Name System. Ini resolusi domain ini. Umumnya saat saya misalnya ketikkan NS lookup, itu yang bekerja adalah pakai UDP. Nanya ke server DNS, www.google.co.id, itu alamat IP-nya berapa ya? Nah, itu pakai UDP. Tapi server DNS satu sama server DNS yang lain, saat mereka sinkronisasi, misalnya kalian beli domain baru nih, domain baru saya ganteng.com. Kalian daftarkan, dapat IP sekian. Ngedaftarin itu di root DNS-nya, antar root DNS-nya itu pakai TCP. Jadi protokol DNS pakai dua-duanya. Di bawahnya baru pakai IP. Sebenarnya ini bisa IP versi 4, bisa IP versi 6. Di bawahnya lagi baru koneksi network access. Bisa wired, wireless, dan bentuk yang lain. Secara rata-rata, ini memang data lama tapi masih valid, 2002 sampai 2009. 14% dari seluruh paket yang lewat adalah UDP. Jadi kalau dari sisi jumlah paketnya itu lebih kecil ya, 14% saja dari keseluruhannya yang lewat di internet. Dan karena paket datagram UDP lebih tepat, datagram UDP itu kecil-kecil, ukurannya lebih kecil daripada
segmennya TCP, maka secara volume hanya 6%. Secara volume berarti 94%-nya adalah TCP. Secara jumlah datagram berbanding jumlah segmennya itu 86% adalah TCP, 14%-nya UDP. Next. Next lagi, ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, lalu yang membedakan apa Pak TCP sama UDP? Ini header-nya, tambahan yang tadi saya ceritakan. Setiap segmen TCP, ini misalnya segmen, ditambahkan header-nya sebesar 20 byte plus 20 byte. Ini pada TCP. Bagaimana kalau UDP? Hanya ditambahkan 8 byte. Jadi saya gambarnya lebih tipis saja ya. Datagram. Ini per segmen atau per datagram. Artinya kalau jumlah segmennya ada 1 juta, ya kalian tinggal pakai pengali saja. Jauh lebih besar di TCP daripada UDP. Plus TCP nanti karena mendukung adanya tanda terima, harus ada nunggu bolak-balik dulu. Di sini kalian bisa lihat perbedaan dan persamaannya. Saya lingkarin yang sama ya. Yang sama, yang pasti ada adalah ini. Nomor port sumber, nomor port tujuan. Oke, dan cek error. 3 itu sama. Selebihnya, TCP ada tambahan nomor urut, nomor tanda terima, informasi panjang headernya, kode-kode tambahan, catatan tambahan, control bit, saya tidak bahas, windowing untuk mengatur kecepatan kirim, tanda tingkat urgensi, kepentingan, dan nanti options jika diperlukan. Baru nanti isinya. Sehingga TCP kelihatan jauh lebih besar ketimbang UDP. Next. Nah, kita bahas spesifik si TCP. TCP tadi melakukan 4 fungsi tambahan tadi. Establishing session, same order delivery, reliable delivery, dan flow control. Saya akan bahas secara singkat saja. Next. Ini contoh yang pakai ya, web browser tadi. Email dan file transfer. Next. Nah, ini dia. Sebelum memulai komunikasi, TCP buka sesi koneksi. Sesudah komunikasi selesai, TCP tutup sesi koneksi. Detailnya kita akan bahas. Next. Same order delivery artinya data bisa tiba karena data bisa tiba dengan urutan yang salah, ada nomor urut sequence number tadi yang kepake. TCP punya nomor urut segmen yang memungkinkan pengurutan ulang. Next. Reliable delivery artinya dia bisa mengetahui terima atau tidak si ujung sana dengan menggunakan tanda terima, dan kalau perlu retransmisi, kirim ulang lagi datanya yang tadi hilang. Next. Flow control tadi saya ceritakan bisa mengetahui beban jaringan, dan flow control bisa digunakan untuk mencegah kehilangan segmen, karena kalau dia lihat si kartu jaringan tujuan itu lagi kewalahan, nggak bisa nerima secepat ini, kita perlambat kecepatan kirimnya supaya tidak overtaxing. Overtaxing itu memakai sumber daya yang berlebihan. Next. Ini contoh komunikasi TCP. Misalnya, ini ada sebuah user menggunakan file transfer protocol, FTP kan menggunakan TCP ya, mengirimkan 6 segmen. Jadi dikirimkan melalui jaringan menuju ke server FTP di sini. Dia tidak kirim sekaligus. Meskipun ada 6 segmen tersebut, misalnya di sini dikirimkan segmen 1, 2, dan 3. Kirim ya. Next. Saat nyampe di tujuan, si penerima wajib mengirimkan tanda terima balik lagi ke sini. Hanya jika tanda terimanya sudah diterima kembali oleh pengirim, barulah si pengirim mengirimkan segmen berikutnya. Next. Baru dia kirim lagi. Yang keempat, 5, dan 6. Kirim ke sini. Nyampe. Ya.
Tapi mungkin di sini kita simulasikan bahwa ada sesuatu yang terjadi, misalnya kegagalan di sini gitu ya. Yang ini lagi nunggu. Kok 4, 5, dan 6 nggak nyampe-nyampe? 4, 5, 6 mana nih? Tadi saya terima 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada. Selama saya nggak terima 4, 5, 6, saya nggak kasih tanda terima. Jadi yang ini nunggu, yang ini nunggu. Dalam status seperti ini, tanpa tanda terima, si pengirim yang nanti akan inisiatif. Next. Dia bilang, oh, nggak ada tanda terima dari ujung sana. Berarti hilang nih. Kalau hilang, saya kirim lagi 4, 5, 6. Kirim nyampe, barulah ini mengirimkan tanda terima lagi. Saya sudah terima 4, 5, 6. Nanti konteks tanda terimanya bisa per sekian byte, bisa variabel, bisa besar, bisa kecil. Tapi ini hanya contoh per 3 segmen misalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi konsepnya adalah kirim, tunggu tanda terima, balik. Kirim, tunggu tanda terima, balik. Kirim, nggak nyampe tanda terimanya, nggak nyampe lagi. Kirim nggak nyampe, ujung sana nggak kirim tanda terima, saya kirim ulang. Kirim di sana nyampe, sana kirim tanda terima. Tanda terimanya yang hilang tengah jalan, saya tetap kirim ulang. Posisinya gitu. Dan kalian bisa pikirkan itu memakan sumber daya yang lumayan, bolak-balik kan jadinya. Tek tok, tek tok, tek tok. Kalau dari saya ke situ, dari A ke B misalnya, butuh 1 detik, paket segmennya nyampe ke sana butuh 1 detik, berarti saya harus nunggu dulu setidaknya 1 detik, balasan sana baru nyampe ke sini. Jadi tektok itu makin banyak tektoknya, makin banyak sumber daya yang terpakai, dan makin lambat pengirimannya. Karena nunggu dulu ada tanda terimanya. Next. Nah, ini informasi header TCP, detail-detailnya. Saya tidak bahas satu persatu. Ini kita lewati saja, nanti kalian baca ya. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Nah, sekarang UDP. UDP banyak dipakai untuk VoIP dan streaming video. Tiap potongannya disebut datagram. Kelebihannya apa tadi? 8 byte headernya kecil. Nggak banyak sumber daya yang kepake. Tapi sifatnya adalah connectionless. Tidak ada sisi koneksi. Tidak ada pengontrolan kecepatan kirim. Tidak ada penjaminan bahwa nyampe. Dan tentunya karena tidak ada nomor urut, tidak bisa diurutkan ulang kalau nyampe di ujung sana dengan urutan yang acak. Next. Oke, ini sudah disebut. Next lagi. Nah, ini contohnya. Oke, kita lihat di sini. Masih kasus yang sama seperti tadi, tapi protokol yang dipakai Trivial File Transfer Protocol. Klien ngirim ke server. Ada 6 potong. Apa yang dilakukan oleh server? Apa yang dilakukan oleh klien? Dia kirimkan 6-6-nya. Meskipun dikirimkan secara berurutan, tapi bisa saja kan masuk di sininya urutannya nanti ngaco. Dikirim nih namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita anggaplah kali ini berurutan. Selesai. Tugas UDP di klien selesai. Tugas server apa? Nggak ngapa-ngapain juga. Terima, proses. Kalau perlu disimpan ya disimpan. Tergantung dari ini, maksudnya konteksnya mau nyimpen ke server atau memberikan perintah atau yang lain. Tapi tidak ada balasan juga. Tidak ada tanda terima dari server. Itu UDP. Jadi kelihatan simple, cuma satu arah. Kirimnya berondongan sekaligus. Kalau jaringannya lagi normal, nggak masalah sih. Cepat nyampainya. 6 datagram itu nyampe ke tujuan cepat. Tapi nggak ketahuan kepastiannya. Nyampe atau enggak sih sebenarnya. Itu UDP. Next. Oke. Jadi file server menerima 6 segmen, tapi tidak ada tanda terima yang dikirim. Cara kerjanya UDP memang begitu. Jadi kalau mau menjamin bagaimana Pak? Ya harus ada mekanisme penjaminan lain lagi. Misalnya aplikasinya di sini sebelum mengirim mengecek checksum-nya. Checksum dari keseluruhan ukuran file. Nanti kalau udah ujung sana udah dianggap udah nyampe, query lagi ke server-server, tolong dong kamu ngeliatin checksum file itu sama atau enggak. Tapi berarti itu mekanismenya di luar dari pengiriman. Pembandingan informasi itu di luar dari proses pengiriman. Next.
Ini tentang header UDP, sama seperti tadi saya tidak bahas satu persatu, bisa kalian baca nanti. Next. Oke. Nah, sekarang kita bicara yang terkait dengan memisahkan data aplikasi tadi. Tadi saya sudah sebut bahwa TCP dan UDP membedakan ini data punya siapa menggunakan nomor port. Kita akan bahas sekarang nomor port. TCP dan UDP memakai nomor port. Nomor port nanti dibagi dalam beberapa kategori. Next. Tiap-tiap nomor port biasanya diasosiasikan dengan layanan tertentu. Misalnya web itu port nomor 80. FTP itu port nomor 20 dan 21. Dan misalnya protokol-protokol yang lain, satu protokol, satu nomor. Satu protokol, satu nomor. Klien biasanya pakai nomor yang acak saat ngirim. Tapi server memakai nomor yang statis, yang tetap. Next. Nah, ini contohnya. Email dengan POP3 itu dikirim ke port 110. Halaman web port 80. Kalau HTTPS 443 ya. Internet chat misalnya 531 dan seterusnya. MySQL misalnya 3306 dan seterusnya. Kalau gitu nomor port ada berapa banyak, Pak? Nah, akan terjawab sebentar lagi. Next. Nomor port itu nanti akan dipakai di sini. Nomor port tujuan, nomor port sumber. Ini datanya. Ini adalah kalau kita bicara FTP ya sama HTTP kan berarti adalah pakai TCP. Berarti ini segmen. Ini segmen. Ingat, di dalam segmen ada data. Segmen di dalam paket IP. Paket IP ada di dalam apa ini namanya? Lupa. Frame. Dengan memahami konsep ini, kalian bisa mendapatkan gambaran bahwa data yang kalian kirimkan itu ini, yang perlu dienkapsulasi ini, dienkapsulasi lagi ini, dienkapsulasi lagi ini, sehingga yang lewat di media selalu lebih besar. Pak, saya upload gambar foto saya ke TikTok, TikTok video ya. Saya upload video saya ke TikTok, besarnya 10 MB. Yang lewat di kabelnya, itu sudah pasti tidak 10 MB. Umumnya lebih besar. Kalau kita bilang 1 byte adalah 8 bit, bukan berarti itu menjadi 80 megabit, tidak. Karena ada header-header ini. Bisa nggak lebih kecil? Mungkin saja kalau ada kompresi. Kalau kita bicara kompresi beda lagi. Nah, kalau kita bicara tanpa kompresi, pasti yang lewat di media pasti lebih besar daripada yang dikirimkan. Karena ada header-headernya. Oke. Nah, ini kita kembali ke konteks port addressing. Jadi di sini misalnya si pengirim ini kepada tujuan. Tujuannya server ya, pengirimnya klien. Ini mengirimkan permintaan FTP ke port 13 dari port 1305 kepada port 21. Sedangkan permintaan halaman web dari port 1099 ke port 80. Nomor yang di sisi kliennya itu bisa acak. Sesuai kebutuhan yang si komputer itu lagi bebas mau bisa dipakai yang mana, dipakailah sama TCP atau UDP. Tetapi yang di sisi servernya itu yang statis. Sudah distandarkan. Nomor sekian adalah untuk ini, nomor sekian adalah untuk ini. Boleh diganti nggak, Pak? Boleh. Kalau kalian bikin web server sendiri, Pak, saya nggak mau port nomor 80 atau 443, saya ganti port yang lain. Boleh nggak? Boleh. Ya. Oke. Next. Next lagi. Nah, nanti penulisannya seperti ini. Digabungkan dengan alamat layer 3. 192.168.1.7.221 itu artinya IP 192.168.1.7 nomor port 21. Nah, kalau kita tuliskan lengkap, misalnya ini dari IP 192.168.1.5 port 1305 kepada IP 192.168.1.7 port 21. Pengalamatan layer 3 sama layer 4 erat kaitannya. Karena ini tidak berubah sepanjang perjalanan.
dari host pengirim sampai host penerima. Beda sama alamat MAC ya. Kalau alamat MAC nanti ketemu router berubah lagi. Alamat layer 2-nya. Ini kan alamat layer 3, ini alamat layer 4. Jadi pengalamatan aja ternyata di jaringan komputer berlapis-lapis ya. Ada layer 2-nya, ada layer 3-nya, ada layer 4-nya. Setidaknya 3 pengalamatan itu. Next. Oke, ini konsepnya sama, jadi saya lewatin. Next lagi. Nah, nomor portnya. Oleh Internet Assigned Number Authority, IANA, distandarkan ada 3 kategori besar dari nomor port. Secara keseluruhan ada 65.536 nomor, dari 0 sampai 65.535, dibagi dalam 3 kategori berikut. Well-known port, 0 sampai 1023. Registered port, 1024 sampai 49.151. Dan dynamic or private port 49.152 sampai 65.535. Kalau kalian bilang, Pak, sedikit banget, saya akan tanya, pernahkah perangkat kalian memerlukan sampai lebih dari 100 aplikasi berjalan bersamaan? Sangat kecil kemungkinannya. Dan dengan kombinasi yang sampai 65.000 ini, kita bisa asumsikan komputer klien itu bisa pakai dari 1024 sampai 65.000, kita anggap saja 60 ribuan gitu ya. 60.000 aplikasi berjalan bersamaan untuk memakai sumber daya jaringan dalam satu mesin yang sama. Kemungkinannya saat ini, di tahun ini, sangat kecil. Jadi masih memadai. Pak, jangankan jalanin 1000 aplikasi, Pak. Saya jalanin 20 aplikasi aja udah lemot gitu ya. Oke, next. Jadi ini sekali lagi penulisannya dalam bentuk tabel 0 sampai 1023 well-known port. Ini yang terdaftar standar internasional. Ini yang tidak dipakai oleh klien. Dipakai oleh layanan-layanan umum, publik. Registered port ini bisa dipakai oleh layanan publik, tapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang mandatory. Misalnya kayak MySQL, portnya 3306 gitu. Ada aplikasi, ada komputer yang pakai, ada yang enggak. Ada server yang pakai, ada yang enggak. Jadi sifatnya opsional. Nah, yang paling bebas dipakai sih yang ini, yang private dynamic port dari 49.152 sampai 65.535. Next. Oke, ini contoh protokolnya ya. Di well-known port ada FTP 21, Telnet 23, SMTP 25, HTTP 80, POP3 110, dan seterusnya. Termasuk yang kita pakai umum sekarang HTTPS 443. Di registered portnya untuk TCP, ini TCP 1863, ini Microsoft Messenger kayaknya udah nggak ada yang pakai lagi, tapi masih ada sih. 8008 sama 8080 alternate untuk HTTP. Cadangannya HTTP. Next. Kalau di UDP gimana? UDP ada protokol Trivial File Transfer Protocol, port 69, Routing Information Protocol, obrolannya antar router, port 520, terus Radius, Cisco, VoIP-nya Cisco, RTP, SIP, dan banyak lagi yang lain. Kalian bisa cari di Wikipedia, sebenarnya daftarnya panjang. Kita tidak akan bahas satu persatu, cuman kalian perlu mengetahui pembagian ini. Oke, next. Ini contoh yang protokolnya jalan di kedua-duanya, TCP dan UDP. DNS. Simple Network Management Protocol. AOL Instant Messenger seingat saya sudah hampir tidak pakai lagi. Ini Microsoft SQL. Dan ini WAP untuk MMS. Teknologi MMS sebelum kita mulai pakai WhatsApp dan Telegram dan yang lainnya dulu kan cukup dengan MMS tapi bayarnya masih mahal. Oke, itulah gambaran tentang nomor port. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah tool untuk melihat lalu lintas yang sedang sedang terjadi di sebuah host apa. Misalnya di sini kalian buka command prompt, ketik netstat, kalian dapatkan ini protokolnya TCP, bisa TCP UDP ya. Ini dari port berapa, biasanya nama komputer kalian, terus nomor port berapa, kepada IP berapa, port berapa. Kalau sudah namanya kayak NetBIOS ini artinya udah ketahuan nih nomornya si NetBIOS, HTTP ini berarti portnya 80 dan seterusnya. Jadi kalian bisa melihat saat ini komputer saya sedang menggunakan, sedang membuka koneksi kemana saja.
Dan statusnya kalau established ini artinya sudah terbuka status koneksinya. Next. Oke, sekarang kesamaannya antara TCP dan UDP. Baik TCP maupun UDP sama-sama punya nomor port dan sama-sama bisa melakukan segmentasi. Tetapi UDP tidak bisa reassembly. Karena pada UDP tidak ada nomor urut. Di TCP ada. Jadi di sini pada UDP datagram ya ada header, ada potongannya tetap. TCP juga sama. Tapi informasi header di UDP tidak ada nomor urut. Hasil kalau datagram ini terkirim oleh salah satu router di tengah jalan, dia tadinya kirim jalur kiri, satunya lagi dia kirim jalur kanan, terus nyampe ke tujuannya berbeda urutannya, itu nggak bisa diurutkan ulang. Itulah kenapa biasanya layanan yang menggunakan UDP itu mengirimkan datanya dalam potongan yang kecil-kecil. Cukup dalam satu datagram saja. Sedangkan kalau TCP nggak masalah. Nanti saat sampai di tujuan bisa diurutkan ulang. Next. Oke, ini yang sudah saya bahas. Next lagi. Dan next lagi. Next lagi. Ini contoh lain lagi untuk cara kerja TCP. Ini contohnya HTTP dan SMTP. Klien 1 dari port 49152. 49152 kepada port 80. Masuk ke sini. Klien 2 dari port 51152 kepada port 25. Masuk ke sini. Yang satu minta layanan HTTP, yang satu minta layanan SMTP. Next. Next lagi. Nah, dibalasnya nanti dibalik. Server akan membalas kepada klien 1 dari port 80 kepada port 49152. Karena tadi kan dia ngirimnya dari 49152. Sedangkan balasan yang ke kanan, ke klien 2, dari port 25, karena ini adalah permintaan layanan email, dari port dari port 25 kepada port 51.152. Jadi dibalik, saat balasannya dibalik. Next. Oke, ini yang DNS. Konsep kerjanya sama saja, jadi kita percepat saja. Next. 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 Lagi. Nah, TCP session. Tadi saya cerita, TCP buka sesi koneksi. Gimana sih caranya? Kita lihat di sini. Next. Tujuan dari membuka dan menutup sesi koneksi. Pertama, memastikan host di ujung sana ada. Ada yang nerima. Yang kedua, verifikasi bahwa host penerima memiliki dan siap untuk menerima. Servisnya ada. Bisa saja host di ujung sana, host itu komputernya ya. Komputer di ujung sana nyala, tapi dia tidak punya layanannya. Atau layanannya sedang tidak nyala. Maka pembukaan sesi koneksi TCP tidak bisa terjadi. Jadi fungsinya adalah pembukaan sesi koneksi ini salah satunya untuk mengetahui selain komputernya nyala, kalau komputernya nyala itu cuma sekedar nyala, di ping bisa, apakah layanannya juga nyala? Itu TCP akan ngecek. Lalu menginformasikan kepada si penerima bahwa dia mau buka sesi koneksi. Next. Nah, kita lihat. Ini headernya dari si TCP ya, TCP segmen. Ini kan datanya di sini nih. Ini headernya sampai sini. Ada nomor port sumber, nomor port tujuan, nomor urut, nomor tanda terima, header length. Nah, di sini ada flag. Flag itu dibagi lagi, ada 6 sebesar 6 bit. Flag urgent, acknowledgement, push, reset, synchronization, fin. Gimana cara pakai flag? Flag itu bernilai aktif kalau 1, tidak aktif jika 0. Jadi saat si TCP mau buka sesi koneksi, prosesnya disebut three-way handshake. Next. Katakanlah komputer A mau kirim ke komputer B. Komputer A akan mengirimkan sebuah segmen SYN. Segmen SYN itu apa? Segmen yang di flag kolom SYN-nya bernilai 1. Di sini. Lalu si A ini akan mengirimkan dengan nomor sequence sesuai kebutuhan dia. Misalnya di sini 100. Kontrolnya sini. Jadi ini memberitahu kepada B, B, saya mau buka sesi koneksi padamu. Kepada nomor destination port sekian. Kan sebenarnya nanti di sini kan ada nomor portnya. Nomor port sumber dan tujuan. Next. Si B kemudian akan membalas. Si B membalas, saya menerima SYN kamu dengan sebuah tanda terima, acknowledgement.
SYN acknowledgement, flag-nya nyala, 1 dan 1. Si B akan membuat dengan nomor sequence dia sendiri, tetapi nomor acknowledgement-nya tepat 1 angka lebih besar daripada nomor sequence A, 101. Dengan demikian, saat diterima oleh A, si A bisa mengetahui bahwa ini adalah tanda terima untuk sequence saya yang tadi, yang nomor 100. Gitu ya. Next. Sesudah dikirimkan dan diterima A kembali lagi memberikan tanda terima. Jadi tanda terima dari tanda terima. Sebuah acknowledgement. Ini hanya acknowledgement saja tanpa ada flag yang lain. Tetapi nomor sequence-nya adalah tepat sesuai dengan angka acknowledgement dari B, 101. Dan nomor sequence-nya adalah tepat adalah nomor acknowledgement dari B. Nomor acknowledgement-nya dia adalah tepat nomor sequence dari B ditambah 1, 301. Itu prosesnya. Sehingga si B yang terima juga mengetahui ini adalah tanda terima dari yang tadi saya kirim. Prosesnya 3 kali. Makanya disebut three-way handshake. 3 kali. Next. Jadi ini secara keseluruhan ya. SYN acknowledgement. Baru sesinya terbuka, sesi koneksinya terbuka. Itu belum ngirim data, baru sesi koneksinya doang. Next. Nah, ceritanya kirim data, nanti kita akan bahas cerita kirim datanya. Kirim data, selesai, tutup sesinya. Tutup sesinya pakai 2 kali two-way handshake. 2 kali two-way handshake dengan cara seperti berikut. Next. A bilang, saya sudah selesai dengan kamu. Kita putus. B bilang, next. Setuju, putus. Kok gua doang yang menyetujui putus? Gua juga minta putus. Next. Minta lagi, Vin. Beneran emang gua minta putus? Kata A. Acknowledgement. Next. Jadi A minta putus, disetujui B. B juga minta putus, disetujui A. 2 kali two-way handshake. Baru sesi koneksinya terputus. Kalau mau ngirim lagi gimana, Pak? Ngulang lagi dari pembukaan sesi koneksi yang awal. Gitu. Jadi belum talak 3 ya. Cuman talak doang, nggak ada nomornya. Gitu. Putus, besok nyambung lagi kalau perlu. Putus, besok nyambung lagi kalau perlu. Terkait dengan flag-nya, kalian bisa lihat di sini, terkait tadi urutan nomor sequence dan acknowledgement-nya sama seperti proses three-way handshake. Next. Nah, kalau sudah putus-putus, ya session-nya terminated. Baru benar-benar putus. Next lagi. Sekarang bagian ngirim datanya. Karena TCP punya kemampuan untuk mengirimkan ulang dan reordering, karena dia kan ada nomor sequence, nomor acknowledgement, gitu ya, bisa dipakai untuk pengurutan, reordering. TCP kan sedikit lebih kompleks. Saat pengirimannya pun dia bisa mendukung windowing. Next. Jadi, untuk menjamin data sampai tujuan, ada tanda terima. Dari tanda terima itu nanti bisa ditentukan apakah perlu pengiriman ulang. Nomor sequence dan acknowledgement dapat digunakan untuk konfirmasi penerimaan sebuah segmen. Sequence, saat pengiriman data, sequence mengindikasikan jumlah byte relatif yang telah ditransmisikan. Sedangkan acknowledgement-nya disebut sebagai expectational acknowledgement, yang artinya saya sudah terima potongan yang tadi, saya mengharapkan yang berikutnya. Yang berikutnya nomor berapa, itu yang dijadikan nomor acknowledgement. Cara kerjanya, next. Next lagi. Jadi begini, ini ceritanya dari kiri ngirim ke kanan ya. Dari kiri mau mengirimkan misalnya 100 byte. 100 byte mau dikirimkan dari kiri ke kanan. Dipotong menjadi 10 potongan. Maka yang dikirimkan pertama kali dengan asumsi sudah buka sesi koneksi, sequence 1 byte pertama, acknowledgement 1 dipaksa push 1. Tapi ini saat pengiriman. Jumlahnya 10 byte dikirim ke kanan. Saat sampai di kanan, si kanan kan menerima 10 byte pertama. Kemudian dia akan memberikan tanda terimanya acknowledgement 11. Karena ini expectational, pengharapan. Expectational acknowledgement, jadi dia bilang, saya sudah terima 1 sampai 10, saya mengharapkan nomor 11. Dikirim. Sehingga berikutnya, ini dikirim sequence 11, artinya mulai dari byte 11 ke kanan. Nanti yang ini kirim tanda terimanya lagi, acknowledgement-nya adalah
21. Yang ini mulai lagi 21. Kirim lagi ke kanan. Ini yang ke kiri ya. Ini mulai dari kiri lagi ke kanan. Yang di sini nanti acknowledgement-nya 31. Kirim ke sana. Jadi bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Seperti itu. Kalau dipotong terlalu kecil dan jumlah bolak-baliknya terlalu banyak, maka lama pengirimannya jadi panjang. Pak, kalau gitu bisa diefisienkan nggak? Bisa. Kirimnya byte-nya lebih sekaligus banyak-banyak. Misalnya jangan 10-10, kirimnya 100-100, 1000-1000 gitu. Bisa jadi kirimnya beberapa kali, baru menunggu acknowledgement. Next. Itulah kita sampai di sini. Kalau kita gunakan model pada contoh tadi, host pengirim menunggu acknowledgement setiap 10 byte. Akibatnya banyak beban sekali. Untuk mengurangi beban, segmen bisa dikirim sekaligus banyak-banyak. Contoh, gimana kalau kirimnya 1000 byte? Nanti acknowledgement-nya summary untuk banyak segmen sekaligus. Kalau pengiriman misalnya ada segmen sequence number-nya 2000, kirimin 10 segmen sekaligus, ukurannya 1000 byte, nanti acknowledgement berikutnya 12.001. Jumlah data yang dapat dikirimkan sebelum menerima acknowledgement, ini yang disebut dengan window size. Next. Nah, tujuan dari window size adalah mengatur berapa banyak data yang bisa dikirim sebelum menunggu acknowledgement. Nilai awalnya sebenarnya ditentukan saat three-way handshake tadi di awal. Tadi saya omit, tidak saya informasikan sekaligus, tapi prosesnya di situ termasuk saat si three-way handshake itu dia minta saya mau ngirim dengan window size sekian, setuju atau enggak, gitu ya. Next. Sekarang kita bicarakan contoh. Contoh, window size 3000 byte. Pengirim di kiri, penerima di kanan. Potongan pertama, sequence-nya adalah 1. Ukurannya 1500, kirim ke kanan. Si pengirim bilang, saya baru ngirim 1500, window saya 3000. Saya masih bisa kirim lagi dong. Jadi dia kirim lagi, sequence-nya 1501. Ukurannya 1500. 1500 tambah 1500, 3000. Udah nyampe ukuran window size. Kata si pengirim, saya tunggu, saya hold. Adalah tanggung jawab penerima memberikan tanda terima. Tanda terimanya 3001. Artinya dia sudah menerima 1 sampai 3000, dia mengharapkan 3001, byte ke 3001. Dan berlanjut 3001, 4501, tanda terima 6001. Dan terus sampai selesai. Kita bisa simpulkan, kalau window size-nya besar, maka jumlah tanda terima yang harus dikirim lebih sedikit. Dan kalau misalnya dari titik sini ke titik sini butuh 1 detik, ya berarti sudah menghemat banyak waktu itu. Next. Bagaimana kalau ada yang gagal? Nah, ini kekurangannya kalau kita pakai window size yang terlalu besar. 1 diterima. 1501 diterima. Dia minta 3001. Mulai kirim 3001, ternyata gagal. Tapi si pengirim nggak tahu ini gagal. Dia masih kirim 4501. Oke? Yang ini diterima, tapi yang ini enggak. Maka dari titik sini ke bawah itu dianggap gagal. Dia minta lagi 3001. Sama seperti yang di sini, 3001. Dari titik yang gagal ke bawah dianggap hilang. Jadi kalau window size-nya terlalu besar terus terjadi kegagalan, maka ya kebuanglah ke seluruh sebesar window size itu. Dan disinilah bisa renegosiasi, negosiasi ulang. Si penerima bisa bilang, saya nih lagi terlalu berat nih, beban kerjanya terlalu tinggi nih. Maka dia bilang, window size saya sekarang 1500 ya, dikecilin ya. Tadi kan awalnya 3000. Dikecilin. Artinya dari titik sini ke bawah itu ngirim sekali, tanda terima sekali, ngirim sekali, tanda terima sekali. Sampai titik di mana nanti tanda terima berikutnya lagi bilang, saya udah siap, acknowledgement saya, beban saya sudah lebih rendah, saya bisa berikan window size yang lebih tinggi, kata sisi penerima. Window size-nya naik lagi, baru berubah lagi. Jadi window size sifatnya dinamis. Inilah yang tadi saya sebutkan, dengan adanya fitur window size, internet kita tidak macet. Kalau pakai UDP yang nggak ada window size,
Kalian upload dokumen ke server, nggak pakai rem, dikirim semua sekaligus. Hilang ya hilang, nyampe ya nyampe, nggak nyampe ya nggak nyampe. Internet yang kita gunakan pasti macet. Karena semuanya maksa memakai bandwidth sepenuh-penuhnya. Dengan Windows Size bisa diatur. Ada pertanyaan? Next. Oke. Ini saya skip saja yang ini. Next lagi. Oke, jadi rangkumannya TCP versus UDP. TCP, Transmission Control Protocol, UDP User Datagram Protocol. Nama potongannya untuk TCP disebut segmen. Nama potongannya untuk UDP disebut datagram. TCP connection oriented karena membuka sesi koneksi, UDP tidak, connectionless. Cocok untuk aplikasi yang butuh reliabilitas tinggi dan waktu kirim tidak begitu kritis. UDP yang memerlukan pengiriman cepat, game online, live broadcasting, query kecil, pakai UDP. Reliabilitas pada TCP ada jaminan bahwa data sampai atau tidak sampai, pada UDP tidak ada. Next. Ukuran header TCP 20 byte, UDP 8 byte. TCP punya flow control yang tadi kita bahas, UDP tidak ada. Check error ada di TCP dengan pengiriman ulang, UDP ada check error tapi tidak punya mekanisme pengiriman ulang. Di sisi checksumnya ada, di ujung sana dia tahu bahwa ini rusak. Tapi tidak ada pengiriman ulang, ya sudah pasrah saja. Ada tanda terima di TCP, tidak ada tanda terima di UDP. Pengurutan paket bisa dilakukan di TCP karena ada nomor sequence, tidak bisa di UDP. Next. Ada pertanyaan sampai sini? Next lagi. Kita sampai di slide-slide penutup. Aplikasi yang menggunakan TCP memerlukan jaminan reliabilitas, diantaranya web, transfer file, email, kontrol remote. NetBIOS ini untuk penamaan dan komunikasi intrajaringan, border gateway protocol, internet relay chat. Jadi protokol-protokol itu bisa menggunakan TCP dan TCP ngobrol nanti sama IP. Next, UDP sifatnya yang cepat, di mana bisa ditoleransi kehilangan sebagian data dan delay-nya harus sangat kecil. Atau aplikasinya punya permintaannya sederhana dengan reply sederhana. Atau komunikasinya unidirectional, searah. Next. Ini contohnya, IPTV, Voice over Internet Protocol, termasuk WhatsApp call, Telegram call, dan seterusnya. Trivial File Transfer Protocol, Simple Network Management Protocol, Domain Name Service, Dynamic Host Configuration Protocol. Pakai UDP semua. Ada yang bisa dua-duanya tadi, DNS. Next. Nah, DNS pakai port 53 untuk sinkronisasi antar server TCP. Sedangkan permintaan query dari klien ke server singkat itu sama port 53 UDP. Kalian bisa gunakan dengan perintah NSLOOKUP nanti ya. Next. Mungkin muncul pertanyaan di kalian. Terus Pak, saya belajar ini buat apa? Saya belajar TCP, UDP itu mau ngapain? Sebagian dari kalian, saya sadar bahwa hanya sebagian kecil dari kalian yang akan menjadi network administrator atau ahli jaringan komputer. Tapi sebagian besar dari kalian pasti harus punya kompetensi sebagai developer. Bahkan semuanya harus jadi kompetensi secara developer. Ya, programmingnya, membuat aplikasinya, membuat sistemnya. Jadi buat Anda yang network admin, nanti ini fundamental dasar. Mengetahui cara kerjanya, nanti troubleshootingnya lebih mudah. Untuk developer, saat Anda coding nanti, sekarang bukan zamannya lagi bikin aplikasi yang hanya satu komputer. Pasti terhubung ke jaringan, kan? Misalnya kalian kembangkan sebuah game, kalian sekarang sudah mengetahui perbedaan TCP dan UDP. Jadi saat chatting in-game-nya, kalian kembangkan gunakan komunikasi TCP. Saat update posisi koordinat usernya, misalnya gamenya game online yang tembak-tembakan lah, begitulah ya, first person shooter gitu. Mengupdate posisi koordinat playernya pakai UDP. Karena kalau pakai TCP terlalu lama tunggu bolak-balik. Jadi dua-duanya nanti dipakai, dimanfaatkan, baik Anda sebagai network admin maupun developer. Next. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita dari bab ke-7 di pertemuan ke-7 ini.